Nesa. Mic-nya belum nyala, mau dibenerin dulu nggak mic-nya sama Mardel? Enggak, jangan ya. Udah ya? Udah, Oke. sekarang udah. Oh. Selamat malam Jebretin, selamat hari Rabu ya. Kembali Dewan Panit Indonesia kembali menemani kalian. Kalau kemarin udah 3 hari berturut-turut ditemenin Panji, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada Mardel. Kayaknya kalau, ini gue udah nyala belum sih? Oke, ini kayaknya kalau misalnya gue yang nge-host, nggak banyak yang kangen. Selalu bilang, mana Panji? Dia Mardel out, semuanya gitu. Gak apa-apa Mardel. Sampai produser kita dibilang, ini Mbak bisa jadi host nggak sih? Wah. Produser kita dibilang nggak ngerti bola, belum tahu aja. Belum tahu aja nih Jebretin. Tapi Mardel walaupun banyak banget yang bilang mungkin nggak kangen sama Mardel, tapi lo tahu nggak sih untuk bisa tetap konsisten dipanggil sama anak talentnya DPI itu nggak gampang, saudara-saudara. Itu susah sekali Jebretin karena kualifikasi di sini untuk jadi host. Macam Piala Dunia ada kualifikasi. Untuk jadi pandit seleksinya itu susah banget. Bener. Ada banyak ups and downs-nya. Iya benar. Banyak sekali intrik-intriknya iya, gitu. Kalau saingan di sini sangat ketat, gue aja kadang-kadang suka takut gue masih di kontak nggak ya besok gitu. Kira-kira jadwal minggu ini Abrar bakal manggil kita nggak gitu ya? Iya benar. Ya? Tapi ternyata kalau emang lu berani gitu ya Jebretin kalau ngomongin soal hostnya jelek, Kak Nesa kurang seksi gitu, coba kesini gitu jadi pandit, jadi juga host, jadi juga sportcaster di sini dan lu bisa dapetin semuanya di Jebret Media Virtual Workshop pre-season kita nih. Catat tanggalnya, tanggal 13 dan 14 Agustus besok. Kalau kalian udah mulai pesan booking tiketnya mulai dari sekarang itu Rp50.000 aja, kalian bisa dapat banyak banget ilmu deh. Betul, mau jadi pandit yang anti mainstream kayak Coach Justin bisa. Mau jadi komentator play by play yang kayak Bang Valen gitu yang dibilang, wah yang kemarin tuh berisik yang bulu tangkis. Tapi disitulah seninya, artnya di situ. Iya, yang mau tahu gimana sih kalau mau jadi presenter cewek tapi nggak gede gitu ya. Apanya? Tapi tetap laku. Nah, apanya nggak gede? Trik ya, maksudnya yang besar ininya lah. Ayo, susah belokinya kan. Iya kan, masih banyak yang harus dipelajarin. Nah, makanya kalian bisa dapat ilmu-ilmu serta hiburan juga nanti pengisi acaranya juga ada stand up komedian. Terus juga ada banyak hadiah yang akan kita bagi-bagikan. Gampang banget caranya, tinggal daftar aja, nanti tinggal scan barcode. Nih. Langsung di scan ya Jebretin, jangan lupa juga ini nilai investasinya sangat-sangat terjangkau. Dengan lo bisa pre-sale 50.000, lo udah bisa dapetin berbagai ilmu untuk bekerja di bidang olahraga, khususnya sepak bola ya. Siapa tahu juga kedepannya kan mungkin Bang Valen nanti akan buka casting gitu ya, nyari host lagi. Kalau misalnya lu udah padet jadwalnya, Panji udah padet, siapa tahu nanti buka Amin ya Allah. Pasti akan pakai kalian-kalian nih yang nantinya belajar dan dilihat kayaknya bisa, makanya belajar dari sekarang. Intinya Jebretin jangan jadi fans kardus. Cobalah ketika kalian ketik-ketikannya jempolnya jangan buat menghujat, tapi cobalah untuk dapat ilmu ya. Jangan pakai fake account, nyerang gitu, nggak usah lah. Pokoknya yang lagi rame-rame kayak hari ini nih ada yang pakai Instagram Dewan Pandit Indonesia, itu bukan official account dari Jebret Media ya. Benar. Tapi ngomong Mardel, hari ini kita kompak ya berempat sama pandit-pandit biru-biru kayak habis digebukin ya. Biru-biru. Harus siap digebukin, kayaknya gue barengan sama Coach Justin dan juga nanti Coach Bes. Ada yang baru nih, apa sih yang baru? Oh, namanya Nesa cakep. Padahal gue belum pantun ya, tapi cakep, makasih loh. Cakep. Biasanya udah harus pantun dulu. Coba Mardel kok nggak ada embel-embelnya belakangnya? Mardel kardus gitu misalnya. Mardel box gitu kan. Sama ini nih Jebretin yang selalu kita kasih tahu ke kamu, jangan sampai lupa beli produk GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia kan Nesa. Indonesia, benar. Kalau kalian mau kendaraan kalian prima nanti setelah selesai PPKM mau beraktivitas lagi, makanya persiapin kendaraan kalian dari sekarang, akinya pakai GeForce. Nih langsung aja follow Instagramnya tuh di bawahnya Mardel, GeForce_id, karena Miminnya suka bagi-bagi hadiah. Dan kalau kalian mau beli GeForce harus di mana ya? Aduh, bengkel tutup, ini tutup, toko aki tutup, beli aja makanya di marketplace. Betul sekali. Tanpa berpanjang lebar lagi, Jebretin, ini dia Dewan Pandit Indonesia bersama Mardel, Nesa, Bang Bes dan juga Koci. Ayo, let's go.
Ya, ketika kiper pegang bola maka yang dilakukan pertama adalah di sini ya, dua center back yang melakukan build up. Ada segitiga, segitiga, segitiga dan menciptakan ruang. Kalau kata Xavi, sepak bola adalah ruang dan waktu. Di Barcelona pada era Tiki Taka waktu itu, dua Dani Alves, Jordi Alba naik dan di sini center back-nya akan diisi oleh Sergio Busquets ya, karena Sergio Busquets. Kalau kita bahas soal Lionel Messi, maka dia biasanya akan masuk ke sini dan akan memberikan ruang untuk fullback naik. Ada Braithwaite, ada juga si mungkin orang yang sedikit akan pindah, kemungkinan besar akan pindah adalah Antoine Griezmann. Nah, kemungkinan besar adalah mereka sangat rentan akan serangan balik. Ketika lawan menaruh pemain di sini atau di sini, mereka akan cenderung geser dan di sini akan tercipta ruang kalau ada pemain tambahan pemain lawan. Jadi ya, ketika kiper pegang bola maka Oke, Jebret Tim. Udah barengan sama Mardel, sama Koci dan juga Bang Bes. Bang Bes lagi diambilin dulu nih maskernya. Selamat malam Bapak-bapak pelatih kita pada malam hari ini. Jadi Jebret Tim, kita akan ngebahas banyak sekali dari Olimpiade, kabar transfer, habis itu juga tim-tim lain. Apa Koci? Kenapa? ada Twitter. di rumor transfer. Rumor transfer. Pokoknya yang kita bahas yang nggak biasa-biasa aja di sini. Nah, buat Jebret Tim, kalau misalnya pengen juga ngobrol-ngobrol, diskusi di kolom komentar, silakan. Nggak setuju sama Koci, nggak setuju sama Bang Bes, nggak setuju gue jadi host, juga silakan taruh aja di kolom komentar. Nah, ini yang paling baru adalah final Olimpiade yang akan mempertemukan Brazil melawan Spanyol, yang secara di atas kertas untuk skuadnya meskipun bukan skuad inti kayak misalnya kita lihat di Eropa atau mungkin di Copa America gitu ya, ini secara di atas kertas memang diunggulkan ya Bang Bes dan juga Koci. Lo ngelihatnya Olimpiade kayak sekarang Brazil sama Spanyol, Koci ngikutin Olimpiade nggak Koci? Enggak. To be honest enggak ya, straight banget enggak gitu. Kalau Bang Bes ngikutin nggak Bang Bes? Ngikutin karena cukup menarik. Gue lihat sebagai banyak orang yang komen ya kan, kenapa sih tim Eropa nggak perform coach di Olimpiade? Itu jadi menarik minat gue. Kenapa? Dan itu jawabannya sangat sederhana karena mereka nggak terlalu nganggap bahwa Olimpiade itu kompetisi sepenting Euro untuk atau Piala Dunia. Piala Betul. Dunia. Tetapi buat negara-negara kelas 3 di sepak bola seperti Ekuador, Nigeria, coach, Nigeria, Meksiko, Jepang. Mereka sangat serius mempersiapkannya. Bahkan Jepang tahun 2017 mereka udah ngebentuk tim supaya persiapan menuju Olimpiade. Makanya mereka bisa perform bagus dan menurut gue itu wajar. Oke, nah berarti kan sebenarnya kalau kita ngelihat banyak pemain muda yang dimainkan, kayak misalnya buat di Spanyol ini buat dilirik sama Enrique, Luis Enrique. Abis itu di Brazil juga, kalau kita ngomongin Brazil nanti juga kita akan ada pembahasan sendiri ngomongin soal skuad muda Spanyol di Olimpiade yang memang pada caper mungkin pemain mudanya untuk ke Pildun tahun depan. Yang layak selain Pedri gitu Koci, lo ngeliat ada nama-nama siapa lagi sih pemain muda? Gue sih sebelum gue bahas itu gue agak amazed ya. Gue agak amazed bahwa gue tidak tahu dengan skuad Brazil, tapi gue tahu dengan skuad Spanyol itu ada banyak pemain yang sudah sebelumnya main di Piala Eropa atau at least masuk seleksi lah. Lihat Unai Simon kan pemain inti di Piala Eropa. Pau Torres, Eric Garcia, terus siapa lagi, Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal, itu kan pemain-pemain inti semua dan maka dari itu gue bilang ini paling out Spanyol ini. Ternyata masuk sampai final. Karena yang terjadi kan kalau dengan istilah gue ya, itu kan pemain-pemain ini diperkosa. Iya kan? Diperes banget lah, mesti diperes banget dimanapun kompetisi. Bahwa mereka dipanggil aja untuk gue agak aneh. Harusnya itu dua tim dipisah. Ini gue kasih contoh ya, sebelum Piala Eropa main, Jong Oranje Belanda, Oranje U23 itu main di Piala Eropa untuk youth, dan itu pemainnya beda. Bahkan si siapa namanya pelatihnya bilang mereka kan seleksi pemain 30 pemain 35 pemain yang kecoret itu nggak masuk ke youth. Jadi bener-bener dua tim yang berbeda.
Jadi yang kecoret dari tim utama itu nggak dilempar ke youth. Padahal bisa. Jadi mereka benar-benar oke, lu seleksi pemain lu, gue seleksi pemain gue. Ngerti nggak? Nah sementara ini ada 4, 5, 6 pemain yang gue tahu itu dari Piala Eropa main lagi di Olimpiade. Main lagi. Lu kebayang nggak Pedri? Capek banget mukanya Pedri, Eric Garcia, Oyarzabal, Unai Simon Pau Torres dari Liga. Nih. Ya, tuh ada berapa itu? 72 pertandingan Pedri di musim 2020-2021. Dari Liga ke Piala Eropa juga inti terus ke Olimpiade. Nah pada saat balik Barca sudah main. Jadi nggak diuntungin tuh Barca ya, Coach ya? Bahwa dia dapat 3 minggu liburan, iya. Tapi kan pada saat masuk lagi ke skuad Barca, dia harus latihan lagi minimal 2 minggu. Ngerti nggak? Untuk mendapatkan iramanya lagi, dan itu udah tanpa dia mungkin udah sebulanan hilang. Menurut gua kita harus melihat bukan kuantitas tapi kualitas ya. Makanya sempat dibahas oleh Perez. Sekarang lebih banyak banget pertandingan, bukan kualitasnya diturunkan. Pemain kayak Pedri terlalu sering dimainkan sampai 70-an berapa itu. Ya kan nanti lama-lama dia bisa aus. This guy baru 18 tahun. Iya, benar-benar diperes banget. Lu tau mobil ya kan, mobil aja kan butuh masuk bengkel beberapa saat. Ini main jalan terus. Dan gue ngeliat Spanyol, pertandingan Olimpiade ini, ya memang mereka bawa 6 pemain dari Euro memang. Terus dia bawa 3 pemain senior. Tetapi persiapannya kapan, Coach? Akhirnya kualitasnya, peminatnya juga sedikit. Karena emang kualitas permainannya sedikit. Mereka pelatih udah nggak ada waktu lagi buat ngerapiin taktikalnya, ngerapiin fisik pemain. Karena pemainnya datang gitu. Gue nggak bisa bahas permainan karena gue nggak nonton ya. Cuman kalau gue baca di Twitter gue, mainnya jelek juga. Ya udah, berarti lo kalau ngelihat nih Olimpiade lebih condong kemana? Spanyol atau Brazil, Coach? Buat dapat medali emas. Karena gue nggak nonton. Cuman kalau dari kalau dari budayanya, gue condong ke Spanyol. Karena Brazil ya dari dulu nggak di Olimpiade, nggak tim kampung, tim RT apa, selalu mainnya skill individu sampai ke timnasnya. Dan ini udah berapa tahun yang lalu itu gue sudah bilang pada saat Belanda mengalahkan Brazil 3-1 atau 3-0 di mana tuh, Coach? Di Piala Dunia di Brazil. Mereka main di kandang loh, yang dibantai sama Jerman. Perebutan tempat ketiga. Ya, untuk rank 3 dibantai sama Belanda. Gue bilang, Brazil ini dibuka matanya sama Jerman bahwa lu nggak bisa main individu. Individu itu Jogo Bonito itu udah lewat. Sekarang udah teamwork. Untuk ranking 3 dibuka lagi matanya sama Belanda, ngerti nggak? Dan itu tidak berubah, ini budaya mereka. Maka dari itu, Copa America, lu boleh, karena negara-negara lain juga kayak sama mainnya, kayak gitu juga. Masuk Piala Dunia, nggak dianggap Brazil sekarang. Jadi memang ya kalau gue bilang sebelum lanjut ke Coach gitu ya. Sebelum lanjut ke Coach. Siapa Brazil sekarang? Bang Bes, lo ngelihatnya sedikit aja Olimpiade lo megang Spanyol atau Brazil? Kalau zaman dulu ada Ronaldo, Adriano, sekarang generasinya. Adanya Richarlison, ya kan, terus ada Neymar doang paling. Dan menurut gue ini kurang bukan Brazil yang kita harapkan selama ini. Lu kalau Fred aja bisa pemain inti udah selesai itu tim. Berarti Fred jelek banget. Jadi kecenderungan Brazil sekarang itu yang Jogo Bonito itu bukan strikernya, Coach. Paling Neymar doang, tapi Neymar kan cuma ada 1. Yang Jogo Bonito itu adalah backnya, Thiago Silva. Semualah kalau gue bilang. Emang budaya mereka begitu, Bes. Lu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Emang budaya mereka begitu. Udah mengakar seperti itu. Jadi gue mengunggulkan Spanyol. Nah, kalau ngomongin tadi Coach bilang regenerasi, kita lanjut lagi untuk moving forwardnya tahun depan Piala Dunia nih. Melihat tim-tim seperti kayak Brazil gini yang regenerasi. Bang Bes deh, Bang Bes ngelihat regenerasi Brazil gitu dari zamannya Ronaldo, zaman dulu Adriano sampai sekarang. Kalau mereka mau regenerasi, Dani Alves nggak dipanggil lah, Coach. Iya, betul. Ya kan? Tapi kan itu emang ada kebijakan dari Olimpiade buat bawa 3 pemain. Enggak umur 30-an lebih itu juga. Lu tahu nggak pemain seniornya Spanyol siapa? Nih kawan ini, si Asensio, masih di bawah 30. 30 apa? Usia emas lah istilahnya. Dan Ceballos juga udah tua, udah 25-an kalau nggak salah, 25. Dan yang bisa bikin Spanyol menang melawan Brazil menurut gua adalah ini
dia kawan ini adalah cadangan di pertandingan lawan Jepang. Dia masuk, dia mengubah alur pertandingan. Berarti ada apa? Ada kedalaman skuad. Apa kualitas lebih besar daripada pemain-pemain cadangannya sebelumnya? Brazil, Martinelli. Iya, exactly. Nggak, Beda quality. menang atau tidak, terus kalau gue keluarkan statement gue tadi, kan orang bilang, loh Brazil kok bisa 4 tahun juara itu? Iya, tapi sepak bola itu berkembang. Dulu lu masih bisa juara dengan skill individu, ditambah generasi lu lagi bagus, ngerti nggak? Tapi terakhir kapan generasinya bagus? Untuk gue ya, generasinya Ronaldo botak, Roberto Carlos, Cafu, itu generasi hebat. Tanpa pelatih pun mereka juga jadi juara dunia. Romario di depan, ngerti nggak? Cuman kan tidak selalu seperti itu. Pada saat generasi lu sedikit menurun, pada saat generasi sedikit menurun, you still can be the champion. Tapi lu harus ngandelin strategi. Dan mereka, apapun generasinya, tetap ngandelin skill. Nah, terus ada juga yang bilang nih coach, kok di usia muda bagus banget nih, kayak Jepang, Meksiko, Nigeria, terus ada negara-negara lain, ya kan? Ketika mereka masuk senior kok menurun. Nah itu ya inilah. Faktanya gimana sih? Itu adalah jauh. Kenapa Ezra Walian main di Persib, Van de Beek main di MU, udah gitu aja. Lu kan satu tim itu mereka. Iya. Nah lo ngelihat fenomena kayak gitu Bang, itu adalah coach, fenomena. itu gimana? Kalau sepak bola mau maju harus ada kompetisi yang berkualitas. Enggak best, ya. best. Usia muda enggak akan. Enggak. Gimana coba? Ini bukan fenomena. Orang yang bilang begitu orang nggak ngerti bola. Coba orang yang bilang gitu cuma tahu bola itu adalah skor. Dalam 1000 pemain yang masuk Ajax, youth lolos cuma 1. 100-nya ke klub lain. 800 jadi tukang di supermarket. Jadi Gojek di sono gitu ya. Ngatain sayur-sayur, buah-buahan. Ngerti nggak? Jadi memang perkembangan anak muda itu nggak bisa diprediksi. Maka dari itu bukan gue meremehkan Ezra sama sekali tidak. Tapi kelihatan, dan ini bukan Ezra aja. Maitimo satu tim sama Van Persie, Sergio Van Dijk satu tim sama Robben. Ngerti nggak? Mereka ke Indonesia, yang satu udah keliling dunia. Padahal youth-nya bareng. Nah, itu kalau lo ngelihat ya coach, ketika youth-nya bareng punya potensinya sama, kenapa ya jalan hidup orang beda-beda? Gak bisa. Jalan pemain beda-beda. Iya. Beda. Kenapa tuh coach? Karena baru kelihatan di topnya apakah lu berbakat atau tidak. Ngerti nggak? Sama kayak lu sama gue main piano. Kita belajar les piano. Lu berbakat, gue nggak. Sampai seumur berapa, gue bisa ngikutin lu. Tapi tambah tua karena lu berbakat, lu tambah ngetop. Dengan jam yang sama, jam latihan yang sama. Gue cuma segini karena gue nggak berbakat, lu berbakat, lu bisa segini. Dengan jam latihan yang sama, baru kelihatan bakatnya. Ini gue ada anggapan ya. Lu mau main bola, bagus, pakai talenta, sampai umur 18 tahun bisa coach. Tetapi kalau lu mau main bola terus, dan perform bagus, hard work ya. Sampai umur 30-an lu harus bukan hard work aja. Lu harus punya karakter. Di situ. Jadi talenta aja mental, karakter. Karena di luar lapangan. Karena buat pergi latihan itu, jangan kira latihan itu gampang ya coach. Latihan itu lu harus bangun pagi, lu harus punya kemauan, disiplin, lu harus punya motivasi. Kelemahan pemain bola itu cedera dan kejenuhan. Ini BP yang bilang. Jenuh. Bayangkan coach. Betul. Coach Jasin pelatih, dia tahu tiap hari kan latihan, bosen. Kan? Bagaimana cara melawan kebosanan itu? Ya kan lu harus punya motivasi, lu harus punya karakter, talenta aja nggak cukup. Nah, sampai sejauh ini kalau ngomongin agak lumayan visioner jauh ke Piala Dunia tahun depan gitu ya. Lu melihat Spanyol ya, tadi kan kita ngomongin Brazil, ngelihat Spanyol. Regenerasi dari tim Spanyol sendiri kalau ngeliat di Euro kemarin ya memang terkendala dengan banyak pemain yang kena Covid gitu. Cuman lu ngelihat Spanyol nanti di Piala Dunia gimana? Bang Bes dulu sebelum ke coach. Ya nggak lebih baik dari Itali lah. Iya, karena Spanyol dia mau regenerasi pemain-pemainnya sekarang nggak main di Real Madrid. Tahun kemarin di Euro dia nggak bawa pemain Real Madrid. Justru pemain yang lu bilang nggak main di Real Madrid, nggak main di Barca, menangnya cuma penalti.
Nah, ya udah berarti kan lo ngeliat ya kayak Asensio gitu. Masih lama, Iya. Piala Dunia itu masih lama, bukan setahun, masih ada 1,5 tahun. Iya. Setengahnya ini yang akan jadi kunci menurut gua, Coach. Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia itu jadinya musim Desember. musim orang Musim libur dingin. Natal, musim Tahun baru. salju. Tapi di Arab Saudi sana kan supaya menghindari apa segala macam. Musim dinginnya sana 40 derajat. Nah, ini menjadi tantangan musim depan nih. Anggap kita selesai bulan Mei, nggak langsung kompetisi, kosong. Kosong, Nah, ya. pemain itu gimana? Itu gua penasaran tahun depan tuh. Mungkin kalau gue bilang ada kemungkinan dipercepat Dipercepat coach ya? kompetisinya. Karena ada break setahun, karena habis selesai Piala Dunia Natalan langsung kan. Iya, Winter break dan lain-lain. Jadi kayaknya dipercepat. dipercepat. Jadi Oke. kalau biasanya 14 Agustus, mungkin sekarang udah pertengahan Juli mainnya. Pertengahan Juli. Oke, gimana Jebret Tim untuk obrolan kita soal Brazil sama Spanyol dan juga prediksi mereka nanti di Piala Dunia? Boleh komen-komen, kasih tahu ke kita soal analisa lo atau mungkin pendapat lo, boleh ya. Lanjut lagi kita Jebret Tim untuk update transfer dulu nih Jebret Tim. Liverpool udah ngamanin tanda tangannya Fabinho sampai 5 tahun ke depan. Sementara yang belum berhenti belanja ada ayam sayur ya, Udah ayam diketawain. sayur Udah dapat diketawain backnya tuh. Atalanta Christian Romero. Nih gue ngikutin Abrar soalnya. Romero juga dibeli 50 juta. Iya, Sarap juga itu. mahal juga ya coach ya. Nah, Ben White aja overpriced, tapi Iya. home ground. Ngerti nggak? Oh, pembelaannya home ground ya? mahal. Iya. Ini Romero main di Atalanta beli 50 lebih sarap lagi tapi nih. Romero lah maksud gue. Hei, Romero itu Juventus reject di Juve aja dia nggak eksis. Ya. Tapi di Atalanta lu gimana? Dan jangan lupa di Atalanta dia bisa gacor, dia bisa jadi back terbaik di Itali karena dia formasi juga, balik lagi ke formasi. Formasi Atalanta dia tuh pakai 3 back. 3 back, iya. Dan posisinya dia ini pendek, kawan ini pendek. Dan dia tentunya bukan tipikal center back yang bakal menghalau-halau Bola atas. crossing segala macam. Lu tahu nggak zaman dulu coach ya, ada sweeper, ada libero. Nah, dia ini lebih ke sweepernya karena dia yang center back kedua. Sweeper sama libero itu sama, my friend. Sweeper itu cuma beda istilah. Jadi ada center back belakangnya sweeper atau libero. Itu beda tapi sama orangnya. Sama. Dia Jadi orang- di belakang center back. Dia orang yang nyapu-nyapu bola karena badannya pendek. Jadi dia lebih ke duel 1 lawan 1, bukan di crossing. Oke, itu dari Bang Bes. Kalau dari coach sendiri ngelihat Spurs gitu ya bisa beli mahal Romero tuh sebenarnya kebijakan yang tepat nggak sih dari manajemennya Spurs? Beli 50 juta tuh Ya mahal banget. kalau mereka punya kebijakan tepat minimal Piala Ciki menang lah. Ngerti nggak? Ini udah kalau MU kan cuma 4 tahun nggak menang apa-apa. Iya. Ya kan? Ini 40 tahun. Jadi mau Kosong tuh lemari. mau gimana lagi emang bapuk gitu loh. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya udah dikasih Son, dikasih Harry Kane, Lamela, tetap aja bapuk. Dikasih Mourinho dulu. Kasih marinya. Ya pelatih kan juga bapuk kalau kata coach. Oke, itu soal Romero. Tapi ngomongin apa? Enggak, Romero ini bisa jadi jawaban buat Spurs karena musim lalu mereka nggak ada masalah buat cetak gol ya, apalagi lawan tim-tim kecil. Tetapi ketika harus bertahan, ya apalagi lawan Chelsea, gue ingat banget pertandingan Chelsea lawan Spurs. Itu backnya kayaknya masih amatir Ya banget. karena emang udah Kurang bagus gitu. Di samping tua kan ada Alderweireld, si Alderweireld, iya. Vertonghen. Pertengahan juga cabut ya? Terus apa masih ya? Vermaelen yang cabut. Vermaelen cabut ya? Terus habis itu Vertonghen cabut, tinggal Alderweireld sama Sanchez. Sanchez Pertengahan ini kan Benfica. nggak konsisten juga gitu Iya. loh. Jadi bahwa mereka butuh center back, gue paham. Tapi kenapa Romero gitu. Romero dan kenapa 50 juta kalau nggak salah ya? Bakal kesulitan menurut gua Romero beradaptasi di Inggris, apalagi formasinya Spurs pakai 4 back lagi. Mending lu incer. Jadi Atalanta ini jual 2 pemain, Oke, itu coach. total nilainya 100 juta. Oke. Dialog. Atalanta belinya siapa yang diincer? Itu Sven Botman dari Lille, pemain muda Belanda. Sven Botman, kenapa bukan Sven Botman aja yang diambil? Yang jauh lebih murah. Ngerti nggak? Atau Demira lah, apa siapa tapi gue tidak bilang Romero jelek. Oke. Cuman untuk 50 juta agak kemahalan. Romero dulu dibeli Juventus. Ini kenapa nih kalau Juventus nih? Emang Juventus coret aja gitu kan? Bukan karena emang di Juventus antriannya panjang, Pak. Ya kan, ada Bonucci, Chiellini, ada De Ligt lagi masuk. Botuna mereka ya. Sekarang lu kalau ngelihat 9 defendernya, yakin nggak lu
Gue sih nggak yakin gue sama defender itu. Kurang kuat dan ya. Eric Dyer itu kan bukan center back. Baru gue juga mau bahas. Eric Dyer Dia lebih DM. Gelandang bertahan. Dan gelandang bertahan kalau dipaksa jadi CB, udah tau lah. Iya. Tanya supporter Liverpool gimana rasanya tuh. Gelandang bertahan disuruh jadi. Lu kalau ngerti bola dikit. Iya. Lu kalau ngerti bola dikit, lihat 9 pemain ini kan is a big joke gitu loh. Yang nggak usah dikit juga ngeliatnya ya emang ini kayak kurang banget coach untuk di sport sendiri. Iya. Gimana? Nah, terus lu tambahin Romero, emang ngaruh? Kalau lu tambahin Van Dijk, tambahin Maguire, Varane, jelas. Kenapa mereka nggak beli Varane ya? Kan harganya sama kayaknya. Lebih mahal Romero. 40 sekian. Masih mahalan Romero. Terus kalau menurut lo nih Bang Bes dikit aja. Sekiranya kalau dengan permainan kayak Spurs gitu ya, mereka tuh butuh back yang seperti apa sih? Mereka butuh back yang besar menurut gue ya, yang besar, yang pintar, yang kuat ya, kayak Maguire anggapannya. Karena apa? Karena Liga Inggris kan intensitasnya tinggi, temponya tinggi, bukan taktikal, nggak terlalu taktikal kayak Liga Inggris tuh. Lebih karena bagaimana banyak crossing, banyak menciptakan power. Jadi backnya tuh harus punya fitness levelnya bagus. Sedangkan Romero ini kenapa dia ditendang dari Juve waktu itu? Fitness levelnya kurang bagus, rentan cedera waktu itu, terus badannya pendek juga, jadi pertimbangan juga waktu itu. Dan dia masih muda, jadi antrian panjang. Oke. Tapi De Ligt masih muda, on fire tuh. Besar Pak. Tapi awal-awal Juve kan juga belum optimal kan awal-awal Juve. Siapa? De Ligt? De Ligt kan? De Ligt cuma 3 bulan adaptasi, habis itu dia inti terus. Inti terus ya? Kelemahan De Ligt di awal-awal itu sering handball waktu itu, diprotes sama fans. Tetapi setelah itu ya standar lah, bagus. Kualitasnya udah kualitas dunia. Sekarang udah dianggap pemain bintangnya Juve. Oke. Next captain. Ex-captain, apa namanya, asisten kapten. Nah dikit aja, Coach dan juga Bang Bes. Fabinho sendiri menurut lo emang perlu nggak sih dipertahanin sama Liverpool? Iya. Kenapa Coach? Ya karena dia pemain penting. Sepenting apa lo ngeliatnya? Gini, lu nggak beli pemain, beli Konate doang, terus lu mau buang Fabinho, nggak salah. Blunder. Nggak, Fabinho dan dia sudah membuktikan dia bisa bermain sebagai center back, dia bisa bermain sebagai DM, bahkan dia bisa membantu serangan, ngerti nggak? Untuk gue sih ini tindakan yang sangat masuk akal, best deal, sangat masuk apalagi. Mereka sudah kehilangan Wijnaldum, kemungkinan kehilangan Henderson juga. Kontrak ya? Jadi sosok leader atau pemain senior itu dibutuhkan. Kalau sama Thiago gimana Coach? Ya itu saling melengkapi, yang satu DM, yang satu dia lebih ball playing, itu saling cocok. Lebih nyerang. Kalau dari Bang Bes sendiri, Fabinho tanggapannya? Ya wajar lah dia stay karena tahun lalu dia udah banyak ikhlas berkorban jadi center back, akhirnya ya udah dikasih hadiah lu jadi lu sebagai Liverpool kan lu butuh bench yang kuat juga. Jadi kalau gue bilang dengan perpanjang kontraknya Fabinho is not enough. Lu harus beli pemain lagi. Kedalaman squad penting, bagus. Ketika dia main di Jerman itu bagus banget. Ketika pindah ke Liverpool agak sedikit turun. Nah itu berharap balik lagi performa. Ntar kasus kayak musim lalu. Cedera serentak 3-4 orang penting, selesai lu. Berantakan Liverpoolnya. Oke, Jebret Tim, seperti biasa kita juga pengen ingetin nih, Kak Nesa mau ngingetin sesuatu untuk yang namanya apa Kak Nesa? Jebret Media Workshop. Betul. Ini dia, kita akan adakan workshop virtual tanggal 13 dan 14 Agustus. Kalian udah bisa beli tiketnya mulai dari sekarang, mulai dari Rp50.000 aja kalau dari sekarang beli tiketnya. Nanti kalian akan teredukasi, selain itu juga akan ada banyak hiburan, bisa diskusi langsung kalau pengen penasaran tanya-tanya, apa sih kuncinya Koci bisa begini gitu ya, bisa sabar ngadepin netizen, atau gimana sih caranya supaya kalau casting tuh bisa dapat program atau lain-lain bisa diskusi. Betul. Dan selain itu nanti juga kita akan kasih insight tren media olahraga di musim yang akan datang. Jadi lengkap banget. Yuk, murah banget ya. Kalian bisa investasi mulai dari Rp50.000 aja bisa dapat banyak banget. Caranya gampang, tinggal scan barcode aja tuh yang ada di situ, tinggal di scan, terus kalian beli tiketnya. Oke, berarti Jebret Tim sebelum kita lanjut lagi, nih ada stand up olahraga. Langsung aja. Terbaru. Juga kalau di sosmed ya yang rame-rame mah apa ya, bukan cuma Olimpiade tuh. Salah satunya juga komentatornya, mas selalu rame, selalu rame. Gue tuh memang memilih untuk nggak nonton Olimpiade, mau di TV yang ini, mau di TV yang ini. Kenapa? Karena takut ditanyain sama orang-orang, gimana Pon, menurut tuh Bang Palen ganggu apa enggak? Ya nama gue kan dari Rais Marasabesi, gue nih keturunan timur gitu. Keturunan timur, karena Marasabesi orang Ambon lah gue. Makanya orang timur tuh di sepak bola identik dengan striker kalau nggak sayap.
Karena apa? Larinya kenceng. Lu pernah nonton Persipura main nggak? Kalau lu tuh suka ada lagu yang ini, yang baiknya kamu diam di rumah saja, iya. duduk yang manis nonton di layar kaca. Woi. Iya. Siapa yang suruh melawan Persija? Ya kan emang udah ketemunya Persija ya. Oke, itu dia stand up olahraga Bang Papon Kerok bersama Rais Marasabesi atau Raisnya Radit. Boleh kali Raditnya diajak main ke sini. Bang Raisnya silakan. Ini anak timur yang jadi The Jackmania. Selengkapnya bisa saksikan di Jebret Media TV langsung aja. Kita lanjut Jebret Tim untuk ngobrol-ngobrol barengan sama gua, Bang Bes dan juga Koci. Kalau dari Inggris sendiri, nih emang agak Inggris sentris ya. Kita ngomongin Arsenal dikit ya. Si Partey nih, Thomas Partey apa Thomas Partey sih Coach? Partai. Partai ya. Kenapa sih cederanya tuh bakal lama? Saka juga kayaknya bakal stay ya di Arsenal ya. 4 minggu sampai 6 minggu lah. Jadi Saka juga nggak bakal dijual Coach ya untuk nambel si Partey gimana? Kalau gue sih pengennya dia dijual, tapi ternyata tidak kan. Yeah. Jadi karena sudah ada Lokonga, sudah ada El Neni, jadi mending Saka dijual, beli attacking midfield. Oke. Cuman karena dia Partey sendiri gimana? Ya nggak ada pilihan Nggak sekarang. ada pilihannya. Lo ngelihat perannya Partey di Arsenal kalau Bang Bes gimana? Ya Bang belum Bes? maksimal lah dengan harapan musim lalu dia bermain semilitan itu di Atletico, terus pindah ke Liga Inggris tentu harus adaptasi, beda temponya. Enggak, Permainannya beda. teman-temannya blow on aja ngikutin dia. Juga. Ya udah, kita pindah deh. Apa? Dia sebelum cedera kemarin, kalau Arsenal Barca kan gue nonton semua tuh. Dia sebelum cedera mainnya bagus banget. Sekarang ya juga Asli. lagi Terus apes. disikat sama backnya Chelsea yang tolol itu. Siapa Costa atau siapa itu. Oke, ya udah. Cedera langsung. Jangan Inggris mulu deh, kita langsung aja ke Jerman nih. Sekarang jepretin. Si langganan juara alias penguasa Jerman, Bayern Munchen belum ketemu kayaknya flow yang enak untuk secara Gue permainan. nggak setuju ya. Kenapa Koci? Gue nggak setuju karena kemarin pertama pada saat mereka kalah, itu di babak pertama ada 4-5 pemain senior yang bermain. Betul. 3 di depan ada atau 5-6 lah. Babak kedua diganti muda semua, baru mereka kebobolan 3 atau 2. Ngerti nggak? Lu kan nggak fair, lu menilai seorang Nagelsmann Precision juga Koci ya? berdasarkan skor, ngerti nggak? Oke. Dan emang pemain muda itu bener-bener dia main 2-2 lawan Ajax itu gue nonton. Ajax itu 75%, 80% pemain inti. Tapi memang pemain intinya juga muda. Ya kan? Ditambah bener-bener pemain muda yang kalau kita bicara Musiala, Sane, Gnabry itu masih muda, masih kita kenal. Ini bener-bener gak ada yang dikenal. Terus bisa 2-2 nahan Ajax. Itu bagus gue bilang. Ya masih bongkar pasang juga Coach berarti. Bukan bongkar pasang, Bukan. ini pemain udah pasti nggak bakalan main pemain-pemain itu. Masa sih Coach bukannya malah dilihat Pemain potensinya? muda itu nggak bakalan bermain. Oh, oke. Nah, baru di match terakhir dia pasang, baru pemainnya udah turun semua. Di babak pertama Lewan main, Müller main, Gnabry main, tidak cetak gol, skor 0-0. Pada saat senior-senior diganti, pemain muda semua, baru mereka kebobolan 3. Oke. Kalau dari Bang Bes gimana? Jadi untuk gue nggak fair nilai Nagelsmann berdasarkan skor kemarin. Intinya nggak usah panik, Bayern Munich aja coach di awal musim sempet tuh dia kalah terus ganti Ujung-ujung pelatih juara juga Iya, akhirnya apalagi cuma pramusim. Sama kayak gini dah. Ya, kayak dulu ya. Lu nilai Ole karena kalah lawan siapa itu tim Derby Conti. ya atau QPR ya? Iya, ya, QPR, ya. ya. Whoever lah. Tim desa lah pokoknya. Emang ada yang nilai Ole kan enggak? Iya. Karena mayoritas juga pemain muda yang fans MU aja nggak kenal gitu loh. Oke. Jadi nggak fair untuk nilai Nagelsmann berdasarkan preseason ini. Oke, kalau ngomongin misalnya gue ngambil satu nama untuk komparasi ya Coach ya, Nagelsmann sama Niko Kovac ketika dulu ngelatih Munchen. Nah, lo gimana komparasinya sih kalau dari kacamata lo? Harusnya sih jauh ya. Jauh ya? Jauh. Kenapa Coach jauhnya? Nagelsmann itu ngelatih Hoffenheim, terus dia pindah ke Red Bull, selalu berada di papan atas. Jerman dengan pemain yang pas-pasan loh. Iya. Nah sekarang dengan pemain muda aja dia bisa sulap pemain ibarat pemain youth yang orang nggak kenal, dia bisa sulap
bermain cukup atraktif, tapi namanya pemain muda yang nggak bakalan dipakai juga, ngerti nggak? Oke. Seenggaknya Julian Nagelsmann itu ketika di awal-awal, gue juga agak ngikutin waktu dia main di Hoffenheim, waktu dia jadi pelatih di Hoffenheim, dia dapat julukan Mini Mourinho. Karena dengan usianya yang sangat muda, dia udah jadi pelatih senior di situ. Dan kalau dibandingin sama Niko Kovac, mungkin karir bermainnya lebih bagus si Kovac ini. Tetapi kan ini pelatih, melatih dan main itu beda. Iya. Ya, lu punya pengalaman bermain 10 tahun yang lalu, terus lu jadi pelatih. 10 tahun lalu dan 10 tahun yang sekarang udah beda sepak bola, udah berbeda. Dan sepak bola pelatih itu bukan cuma bahas soal teknik coach, tetapi juga ada man manajemen, bagaimana dia bisa mengatur pemain-pemainnya. Dan di sini dia udah berhasil membuktikan itu di Hoffenheim. Menurut gua lebih gampang melatih Bayern Munchen daripada melatih Hoffenheim. Ya karena materi udah ada kan. Jelas. Apalagi ini dia di jurang degradasi coach. Nah bayangkan pemain nggak jelas, ya kan, orang di situ bunuh-bunuhan. Ya kan siapa kalau degradasi kan bangkrut lah istilahnya. Iya, tapi kalau ngomongin soal kayak Niko Bayern, ini udah jadi. Tinggal dilanjutin. Tapi kan ketika dulu ngomongin Niko Kovac ketika di awal-awal kayak semua orang tuh kayak kurang nerima lah dia gitu ya. Kalau sekarang lo lihat Nagelsmann handle Munich itu karena bisa kayak gitu nggak sih? Nagelsmann tuh ada proses. Tadi coach sudah bilang dia dari percaya proses karena dari Hoffenheim, dia di Red Bull. Red Bull dia lawan Spurs menang. Dia itu diprotes oleh supporternya bukan karena hasil, bukan karena pemain. Karena dia dulu bekas pemainnya TSV München, klub kecil yang dari kota München juga, itu diprotesnya. Jadi lebih ke situ. Jadi mungkin buat jebretim yang belum tahu itu alasannya. Iya, itu fans München yang nggak bisa move on aja. Oke, itu untuk pelatih dari Munchen sendiri Nagelsmann. Nah kita ngomongin soal pemain sekarang. Ini yang selalu lagi diomongin adalah Lewandowski cabut atau enggak nih Coach ya. Kita ngomongin yang striker terbaik di dunia lah. Menurut lo dengan umur yang udah segitu gitu ya, apakah seorang Lewandowski harus explore selain di Munchen atau memang ya udah dia di zona nyamannya aja di Munchen terus gitu Coach? Sejauh ini belum ada yang berani kasih penawaran tinggi. Yang ditawar Chelsea kasih penawaran 50 juta doang. Chelsea sarap juga. Lukaku dikasih 120 plus Alonso. Striker terbaik cuma 50 juta. Mereka makan apa itu di London itu? Tapi kan secara prospek mungkin ini Lewandowski cuma bisa kepake setahun 2 tahun Coach. Tapi apa emang dengan umur segini value-nya segitu? Gue gak setuju ya. Masih tetap karena kalau lu lihat gitu. Cristiano Ronaldo itu sampai 36, Zlatan sampai 40. Dan gue bilang Lewe ini sampai 35 minimal itu masih bisa. Kenapa? Karena dia main pakai otak bukan otot. Dia striker, ngerti nggak? Kecuali posisi lu wingback. Atau sayap. Iya. Atau sayap. Atau yang harus banyak otot lah. Ada penurunan performa kalau juga dia ya? Kan enggak. Dia justru kepintarannya itu timnas Polandia. Bener-bener itu dipikul sama dia sendiri. Benar. Ngerti nggak? Bahasa anak Mobile Legends di carry. Itu susah. Genzi. Lawan Swedia gue nonton itu Swedia diobok-obok sama Lewan sendiri. Sampai menit terakhir bisa cetak gol ketiga Swedia. Lawan Spanyol seri kalau nggak salah tuh, dia yang golin. Dia terus. Nah, lo lihatnya nih, kalau Bang Bes umur 32, kalau ada yang mau beli mahal Lewi, mendingan dia cabut atau enggak? Umur bukan patokan sih sebenarnya. Kalau misalnya dia mau cari pengalaman baru, kan dia belum pernah main di luar Jerman. Lu daripada beli 40 kayak Van de Beek di bench doang, ngapain? Di PS aja masih kenceng. Iya, PS masih kenceng, iya. Nah, lo andalan. Gue bilang dengan duit 100 juta daripada Lukaku, Lewandowski daripada ngarep Haaland gitu ya. Lewandowski main 1 kaki lebih bagus daripada Lukaku main 3 kaki. Waduh, statement ya, statement. Nah, lo kalau komparasi nih Lukaku sama Lewandowski ya. Kalau Lukaku kita lihat kalau di MU udahlah lewat gitu ya. Kalau di Inter sama Lukaku di Inter dan Lewandowski sama Munchen gimana? Beda tipe. Jauhnya gini. Lukaku bukan hanya beda tipe, Bes, jauh lah. Jauh, kalau dari coach jauh ya? Lukaku lebih ke arah power, ya kan. Dia butuh partner. Prestasinya kurang. Lewandowski dia cukup sendiri, dia udah bisa. Dia punya speed, dia punya insting. Lu sama kalau membandingkan
Avanza sama BMW. Avanza dan BMW Lukaku versus Lewandowski. Apa? Kalau lu Best? nonton Serie A, Inter tuh peluangnya banyak banget, Coach. Dan golnya Lukaku tuh sedikit, hampir-hampir sama kalau Ronaldo top scorer kalau nggak salah. Gue setuju. Kalau seandainya Dia banyak Lukaku banget hebat, peluang. dia bisa cetak 2 gol lebih banyak daripada sekarang. Oke. Itu peluang yang simple-simple aja, dia sering miss loh. Lu nonton nggak musim lalu Dortmund lawan Bayern Munich? Gimana gol tuh udah kayak keran, itu udah ngalir banget. Lewandowski golin kayak Merem aja. Kayak main rondo aja, kayak main 4-2. Oke. Tapin. Maksudnya saking dia tajamnya gitu loh. Makanya gue bingung ya, orang merasa dirinya best kadang ya, kalau gue baca, gue merasa tolol sendiri tau nggak? Karena pendapat gue sangat berbeda dengan orang yang lain. Tapi banyak benernya ya. Tapi mayoritas bener. Mayoritas bener. Oke lah Jebret Tim. Lukaku dibanding sama Lewandowski. Lukaku apa Lewandowski? Coba fans Inter atau fans Munchen boleh silakan langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton hari ini. Kakak Nesa sudah kembali masuk ya. Dan jangan lupa kita akan ngingetin lagi ada apa Kakak Masih Nesa? ada kesempatan untuk beli tiket pre-sale-nya Jebret Media Virtual Workshop tanggal 13 dan 14 Agustus. Kalau kalian mau nanya mungkin sama Coach Bes, gimana sih perjalanan Coach karirnya? Bes. Nyari duit lewat sepak bola gitu Iya ya. benar. Gimana perjalanan karirnya bisa sampai di puncak karirnya di 2021 ya, sampai bisa beli Cakalang FC gitu ya. Betul, pakai jas banget. biru. Paling juga dijawab 2 kata, percaya proses. Nggak apa-apa, boleh diskusi. Ya silakan. ini dia. Jadi ini adalah investasi terbaik buat kalian kalau mau belajar lebih dalam di dunia digital dan Pertama lain-lain. di Indonesia kayaknya nih. Pertama Oh, di benar. Indonesia, kita akan bikin workshop untuk khususnya di bidang olahraga dan sepak bola dan bagaimana juga bisa menjadi content creator tapi bidangnya adalah olahraga. Iya. Semuanya akan ada di situ nanti ya. Pertama Gimana di juga, Indonesia. ya bisa semangat kayak Mardel walaupun dikardus-kardusin. Enggak apa-apa, yang penting semangat, yang penting tetap bisa dapat jam siaran. Ya udah. Terima kasih banyak Jebret Tim. Dadah, sampai ketemu lagi Jebret Tim.